about the number of American casualties. How can all these CIA bases, all these American embassies, all these foreign bases of the United States, how can they all have been hit and destroyed with only 4 dead Americans? I'm going to take a flyer, and it's this. There are approaching 1,000 dead Americans. They can't be hidden forever. President, you just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. You're the only person in the government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. Yeah. Sejumlah fakta besar dalam perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat akhirnya mulai terkuak. Di balik klaim kemenangan Donald Trump, siapa sangka bahwa aliansi AS dan Israel tengah diliputi segudang nestapa. Propaganda licik dan kebohongan-kebohongan mereka telah disingkap oleh IRGC. Mulai dari klaim palsu soal korban militer, sampai kebohongan Trump soal insiden pengeboman sekolah yang digunakan untuk menutupi kegagalan operasi AS. Kini Amerika Serikat semakin dekat dengan pintu kekalahan setelah Iran semakin gencar melakukan serangan balasan. Sejumlah sekutu juga makin gencar meninggalkan AS yang harus berperang sendirian melawan perlawanan Iran. Bagaimanakah propaganda busuk Amerika yang akhirnya berhasil dihancurkan? Kehancuran Trump yang disembunyikan mulai terbongkar. Amerika Serikat barangkali tengah merasa di atas angin setelah memulai perang melawan Iran. Sajak-sajak kemenangan mulai dilantunkan Donald Trump untuk merayakan operasi gabungan bersama Israel. Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengungkap bahwa pihaknya telah meraih salah satu tujuan perang, yakni pelemahan terhadap fasilitas nuklir milik Tehran. Kami telah menghancurkan kemampuan nuklir Iran. Kami tidak akan berhenti sampai musuh besar-besar dikalahkan, ujar Trump. Memang benar, sejumlah fasilitas nuklir Iran sudah berhasil diserang oleh AS dan Israel. Sebut saja seperti fasilitas Natanz dan Isfahan yang sudah disasar sejak awal perang. Keduanya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup fatal. Namun Iran sendiri belum mengeluarkan konfirmasi apakah situs tersebut benar-benar lenyap atau masih bisa digunakan. Terutama soal 60% uranium yang sudah melewati proses pengayaan dan tersimpan rapat di Isfahan. Amerika dan Israel yang biasanya hobi menyombongkan diri juga tidak mengeluarkan klaim secara pasti. Sederet fakta tersebut membuat pernyataan Donald Trump di awal terasa sangat janggal. Jika memang berhasil melemahkan fasilitas nuklir Iran, lantas mengapa Amerika dan Israel tidak kunjung menarik pasukannya